Oke, yang baru yang soalnya masih nyala dimatikan dulu ya Bapak Ibu. Saya share screen. Ya, oke. Bentar, saya share screen dulu. Kelihatan Bapak Ibu ya? Tampilannya kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan. Oh ya. Oke. Jelas, Pak. Jelas ya. Baik. Kalau gitu saya mulai saja Bapak Ibu sambil nanti yang nunggu biar langsung bergabung jadi tidak lama. Kita menunggu Bapak Ibu gitu ya. Karena ini juga saya rekam jadi nanti kami bagikan rekamannya seperti kemarin yang unit 1. Baik Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Ya, semoga dalam keadaan sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu dalam keadaan sehat Bapak Ibu ya. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan ya Bapak Ibu. Ya. Jadi ya memang ini kasus COVID-nya ini semakin hari malah semakin bertambah terus gitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita ke sub unit 2 yaitu pembahasan tentang kompetensi sosial kultural. Kalau minggu kemarin sudah manajerial gitu ya. Kita sekarang bahas untuk kompetensi sosial kultural. Sama Bapak Ibu, sumbernya adalah pada Peraturan Kepala BKN nomor 26 tahun 2019. Jadi situ mengatur kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural seorang ASN, yaitu PNS dan P3K. Itu semuanya di sana. Kalau kemarin Bapak Ibu kompetensi manajerial itu adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu diberi wewenang atau diberi tugas memimpin atau mengelola organisasi. Itu ya Bapak Ibu. Kalau kompetensi sosial kultural Bapak Ibu nanti akan diukur, diamati gitu ya. Sejauh mana pengetahuan Bapak Ibu, keterampilan Bapak Ibu, ya, perilaku Bapak Ibu, sikap gitu ya. Itu ketika Bapak Ibu dihadapkan kepada masyarakat yang majemuk Bapak Ibu. Jadi masyarakat kita sangat majemuk sekali gitu ya. Jadi nanti bagaimana Bapak Ibu menghadapi masyarakat kita yang beragam, yang penuh perbedaan, yang beragam gitu ya. Itu nanti bagaimana? Nah, kita pelajari di sini. Kalau kemarin manajerial itu ada 8 sub kompetensi, kalau ini hanya 1 Bapak Ibu ya. Oke. Jadi kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Lalu masih jelas suara saya ya Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Oh ya, Jelas. Ya, saya kira koneksinya terputus. Soalnya di sini keterangannya kok koneksi terputus. Ya, jadi di sini nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada persoalan menghadapi perbedaan Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak bisa menghindari itu karena memang masyarakat kita beragam. Ya, jadi keberagaman itu tidak bisa kita hindari gitu ya, tetapi bagaimana nanti kita menyikapinya gitu sebagai seorang ASN. Ya, jadi keberagaman itu kan macam-macam Bapak Ibu ya, dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, adat istiadat, norma, etika, nilai-nilai gitu ya. Itu yang nanti harus kita pelajari Bapak Ibu di sini. Ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu menjadi ASN, Bapak Ibu harus bisa mengelola itu semua Bapak Ibu ya.
Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak bisa menerima keberagaman atau perbedaan itu. Karena memang masyarakat kita kan bineka gitu ya. Sesuai dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keberagaman itu masyarakat yang multikultural itu tidak bisa kita hindari gitu ya. Oke, jadi ini hanya subnya hanya satu saja Bapak Ibu. Mungkin nanti ini tidak lama seperti minggu kemarin. Jadi sub kompetensinya hanya perekat kebangsaan, perekat bangsa. Oke. Jadi apa itu perekat bangsa? Perekat bangsa adalah kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan gitu ya, terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa bersikap toleransi, menghargai, menghormati, tepo seliro gitu ya, terhadap perbedaan yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat. Jadi Bapak Ibu juga bisa membantu pemerintah untuk mensosialisasikan, untuk mempromosikan gitu ya, kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka mempersatukan masyarakat gitu ya. Tuh. Jadi tujuannya untuk menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri Bapak Ibu ya. Kemudian untuk menjaga, mengembangkan dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan ya, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Bapak Ibu ya. Oke. Sebentar saya cek dulu ini sudah terekam belum nanti kalau sebentar Bapak Ibu saya cek dulu ini kalau enggak terekam nanti tidak bisa di oke sudah ya oke ya berarti sudah terekam lanjut ya Bapak Ibu saya lanjutkan sama Bapak Ibu seperti kompetensi manajerial. Jadi perekat kebangsaan ini punya 4 level Bapak Ibu ya. Jadi level pertama ini adalah Bapak Ibu peka memahami dan menerima kemajemukan. Nah ini ciri-cirinya Bapak Ibu, mampu memahami, menerima, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat. Terbuka, ingin belajar tentang perbedaan atau kemajemukan masyarakat. Mampu bekerja bersama dengan individu yang berbeda latar belakang dengannya. Jadi kalau Bapak Ibu dalam tim, ya dalam kelompok kerja, dalam unit kerja kok terdapat banyak sekali gitu ya perbedaan latar belakang, budaya gitu ya dari teman-teman kerja kita atau rekan-rekan kerja kita. Ya kita harus memahami ya. Memang setiap orang itu berbeda gitu ya. Jadi kita harus menerima. Kemudian level 2, aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu aktif untuk mengembangkan sikap menghargai, menekankan persamaan ya dan persatuan. Ini indikatornya sudah ada di hangout Bapak Ibu, tidak usah saya ulangi lagi gitu ya. Ini saya hanya mempertegas gitu saja Bapak Ibu. Untuk level 3, Bapak Ibu ini harus sudah bisa mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Ini sudah Bapak Ibu sudah melakukan promosi di sini Bapak Ibu. Serta mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Level 4, mendayagunakan perbedaan secara konstruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi perbedaan itu tidak menghambat organisasi untuk berkembang, tetapi karena perbedaan itulah harus Bapak Ibu gunakan untuk meningkatkan supaya organisasi itu lebih efektif. Mendayagunakan perbedaan gitu ya. Oke, level 5, wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis. Nah, Bapak Ibu ini sudah menjadi duta dari pemerintah, sudah menjadi wakil dari pemerintah, sudah menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan atau peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membangun hubungan sosial psikologi antar masyarakat. Karena Bapak Ibu adalah seorang ASN. Gitu ya.
Nah, ciri-cirinya apa? Itu ada 1, 2, 3 itu. Menjadi wakil pemerintah yang mampu membangun hubungan sosial psikologis masyarakat, mampu mengkomunikasikan dampak resiko, dan mampu membuat kebijakan. Jadi kalau kita membuat kebijakan berarti kita sebagai seorang pimpinan gitu ya. Kalau tidak pimpinan atau atasan ya tidak bisa mengambil sebuah kebijakan. Oke, mungkin udah itu aja materinya Bapak Ibu. Berarti ini kita langsung ke contoh soal saja kita bahas. Kalau memang nanti tidak setuju ya langsung saja nanti disanggah begitu, nanti kita biar langsung diskusi Bapak Ibu. Jadi diskusinya tidak di belakang. Yang pertama adalah ketika banyak anggota tim kerja Anda berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan, nah ini yang di sini di soal ini adalah soal tentang perbedaan agama. Karena perbedaan, maka tadi level satunya kita harus menerima perbedaan itu. Kita tidak boleh menolak perbedaan itu, gitu ya. Apalagi anti terhadap perbedaan itu tidak boleh. Nah, ini jawabannya sudah jelas. Jadi jawabannya kita harus bisa bertoleransi, Bapak Ibu ya. Ya. Kalau menjaga jarak berarti kita tidak menerima perbedaan, gitu ya. Waspada dalam bersikap juga sama. Berarti kita juga ada semacam waspada itu kan berarti ada semacam kayak seperti apa ya? Kita berburuk sangka gitu ya, waspada dalam bersikap berarti kita punya prediksi bahwa nanti ada karena perbedaan agama itu nanti kita bisa mengancam gitu ya, bisa mengancam kita itu waspada gitu ya. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. Yang E meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim berarti ini dalam rangka tidak menerima gitu ya, tidak mau menerima perbedaan. Jadi kerjanya pengen dengan yang seagama saja. Oke, saya kira tidak ada masalah ini yang soal ini. Teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai. Sikap saya, nah ini sikapnya bagaimana Bapak Ibu? A, memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. Jadi ini tidak menghargai, gitu ya, tidak menghargai. Walaupun hadiah ulang tahun itu berbeda atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya. Jadi ya kita tetap harus menghargai. Gitu ya. Wong sudah diberikan hadiah, gitu ya. Kita harus menghargai upaya orang lain. Ya, jadi menurut orang lain mungkin itu adalah hal yang cocok buat Anda, tapi menurut Anda kan belum tentu cocok. Jadi perbedaan-perbedaan itu harus kita terima Bapak Ibu ya. A, memberikan hadiah tersebut kepada orang lain ini jelas tadi tidak baik, tidak menghargai. Yang B, menggunakannya untuk keperluan saya. Jadi kita gunakan sesuai keperluan kita. C, menyimpannya sebagai kenangan, gitu ya. Jadi disimpan aja, jadi tidak pernah dipakai Bapak Ibu. Ya. Terus D, menggunakannya untuk menyenangkannya. Jadi digunakan kalau pas ketemu aja Bapak Ibu. Ya, ben seneng gitu ya, supaya senang. Kalau E, menyimpan dan tidak akan menyentuhnya, berarti E itu sama dengan C. Jadi sama-sama disimpan Bapak Ibu, tidak digunakan. Dan B dengan D itu sama. Kalau B itu menggunakannya sesuai keperluan. Berarti kalau kita perlu, walaupun tidak ada orangnya, tetap kita pakai karena kita perlu. Gitu. Tapi kalau D menggunakannya untuk menyenangkannya, itu memakainya itu pas kalau ada orangnya saja Bapak Ibu. Kalau tidak ada ya sudah, berarti tidak usah dipakai gitu ya. Berarti jawabannya yang lebih bobotnya lebih tepat gitu ya, atau lebih baik, lebih tinggi itu adalah yang B gitu ya. Jadi digunakan untuk keperluan. Oke. Nanti kalau pertanyaan atau nanti belakang aja enggak apa-apa untuk diskusinya. Atau nanti ada soal atau ada sesuatu yang mau ditanyakan kepada saya nanti kita diskusikan di akhir aja sekalian gitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ketika sedang santai di rumah, saya melihat seorang ibu yang sepeda motornya macet. Sedangkan bengkel terdekat berjarak 100 meter dari rumah. Yang akan saya lakukan adalah, nah ini Bapak Ibu diuji seberapa peduli Bapak Ibu terhadap situasi ini. Bapak Ibu jiwa sosialnya bagaimana menghadapi seperti ini gitu ya.
A menunggu saja apa yang akan dilakukan ibu tersebut, diamati aja dari jauh. Ibu itu nanti mau ngapain, gitu. Kita cuek aja. Yang B menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel, 100 meter lagi ada bengkel, Bu. Hanya ditunjukkan saja. Ya, bisa saja gitu ya, ditunjukkan saja. Oh, di sana ada bengkel, Bu, 100 meter lagi. Juga bisa. C menanyakan apa yang terjadi, ditanyakan. Bu, kenapa Bu motornya? Gitu ya. Didekati, ditanya. Itu juga bisa. C juga bisa, Bapak Ibu. D membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Jadi macet kemudian dibantu, gitu ya. Dibawakan, motornya dibawakan, dituntun gitu ya, dituntun ke bengkel. E memanggil petugas bengkel. Nah, E juga bagus, dipanggilkan petugas bengkel juga bagus. Tetapi di sini tindakan yang lebih pas atau lebih konkret yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu adalah seseorang yang peduli gitu ya terhadap orang lain, itu yang D, jadi kita bantu gitu ya. Kita membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Ini yang lebih konkret. Nah, berikutnya akhir-akhir ini banyak tayangan di televisi yang isinya kurang menarik, kurang mendidik, mohon maaf. Melihat fenomena tersebut, menurut saya, A, ingin menutup hak siar semua stasiun televisi. Kita tidak punya kewenangan untuk itu, Bapak Ibu. Kita bukan pemerintah. Kita bukan menteri koinfo ya. Ataupun orang-orang yang berwenang di situ. Jadi kita tidak mungkin masa kita tutup semua ini. Kita tidak punya kewenangan di situ. Yang B, ingin protes pada semua stasiun televisi untuk mengganti tayangan yang lebih banyak. Jadi semua televisi itu diprotes, Bapak Ibu. Yang C, ingin menghujat semua stasiun televisi di media massa. Nah, ini dihujat. Tidak baik menghujat ya Bapak Ibu. Itu tidak memecahkan masalah. Siapa tahu nanti kita malah dituntut balik ya, disomasi karena kita mencemara nama baik gitu ya. D, ingin menggalang massa untuk melakukan demo terhadap pemerintah untuk segera mengambil kebijakan. Ya. Ini menggalang massa untuk melakukan demo. Nah, ini yang kurang tepat Bapak Ibu, melakukan demo ya. Menggalang massa berarti demo besar-besaran ini ya. Ingin mengajak pihak-pihak yang berwenang dan terkait untuk membahas kelayakan tayangan tersebut. Nah, yang lebih tepat itu adalah kita mengajak pihak-pihak yang berwenang. Ini lebih kekeluargaan Bapak Ibu ya, daripada kita demo gitu ya. Kita menghujat, kita protes gitu ya. Lebih baik kita ajak diskusi, kita duduk bersama gitu ya. Kita bahas dengan pihak-pihak yang berwenang. Gitu. Karena Bapak Ibu tidak berwenang menutup televisi, tidak berwenang. Gitu ya. Oke. Ya, sikap toleransi, mempromosikan mengembangkan sikap toleransi dan persatuan. Jadi Bapak Ibu harus bisa menjadi mediator. Jadi kalau ada konflik atau ada masalah, Bapak Ibu harus bisa menjadi mediator. Itu salah satu wujud dari kompetensi sosial kultural. Siska adalah seorang mahasiswi kedokteran di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Sehingga dia berobat sampai sembuh dan dia menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis. Tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu titik-titik. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, di hangout Bapak Ibu itu jawabannya adalah C. Kalau tidak salah, seingat saya. Seharusnya diterima saja karena Siska sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Nah, tapi setelah saya review, saya analisis lebih dalam untuk soal ini, ya. Kemarin itu yang buat adalah tim, gitu ya. Jadi dan hangout saya posting ke LMS itu belum sempat kami review Bapak Ibu ya, belum sempat kami review. Jadi baru setelah kemarin saya baru mau mengisi baru saya review. Ternyata ini tidak tepat Bapak Ibu kalau jawabannya adalah C.
Gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini itu adalah A, Bapak Ibu. Jadi sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. Begini Bapak Ibu ya, argumennya begini, ini menyambung dari kompetensi komunikasi di kompetensi manajerial. Gitu ya. Jadi begini Bapak Ibu, dari soal itu kan diperoleh informasi bahwa Siska itu adalah seorang mahasiswa kedokteran. Ya, di tengah perkuliahan dia itu depresi berat karena kedua orang tuanya itu meninggal akibat kecelakaan. Sehingga dia berobat sampai sembuh dan tidak menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, ia melanjutkan sekolah spesialis tetapi ditolak panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Nah, dari sini saya menyimpulkan mengapa kok saya ralat jawabannya menjadi A, bahwa panitia seleksi itu menolak Siska itu dengan alasan riwayat gangguan kejiwaan. Nah, alasan penolakan panitia itu menurut saya tepat karena mungkin di aturannya Bapak Ibu, di aturan penerimaan mahasiswa kedokteran itu sudah tercantum bahwa salah satunya adalah tidak pernah punya riwayat gangguan kejiwaan. Ya. Mungkin salah satunya ada itu, sehingga panitia seleksinya dia menggugurkan, dia menolak. Seperti misalkan contoh lain, ketika daftar polisi, ada persyaratan tinggi badan itu minimal 160 cm. Ini misalnya ya, misalkan. Nah, tentunya panitia seleksi kalau dia melihat peserta yang melamar mau masuk sekolah kepolisian kok tingginya kurang dari 160, itu tentunya ditolak atau digugurkan. Ya. Jadi tidak semua perbedaan itu bisa kita fasilitasi Bapak Ibu. Tidak bisa kita fasilitasi semua. Karena dibatasi oleh beberapa aturan, gitu ya. Nah, jadi kalau soal ini mungkin kayaknya kok kayak ini ya, kok tega ya, kok langsung ditolak. Kok enggak diberi kesempatan, kok tidak diterima saja, wong sudah sembuh gitu. Nah, padahal di soal sudah ada ketentuan bahwa panitia seleksi itu menolak karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Tentunya panitia seleksi itu tahu bahwa Siska itu punya riwayat gangguan, tentunya di persyaratan pendaftaran itu mesti ada, misalkan ijazah, fotokopi ijazah, riwayat CV ya, riwayat ada CV, ya kan, ada riwayat, mungkin riwayat gangguan kejiwaan, itu mungkin dicantumkan di situ, ada syarat itu, sehingga jika ada persyaratan salah satu yang tidak sesuai, tentunya akan ditolak Bapak Ibu. Sama seperti Bapak Ibu mau mendaftar CPNS, Bapak Ibu mau mendaftar P3K atau mendaftar pegawai-pegawai pemerintah, jika Bapak Ibu kok punya riwayat pernah ikut organisasi terlarang, tentunya juga tidak akan diterima. Nah, kalau diterima nanti kalau diterima kan menyalahi prosedur, menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Nah, kalau alasannya itu melanggar HAM ya tidak bisa. Jadi HAM itu diatur oleh undang-undang. Itu tidak menerima perbedaan. Nah, kalau semua perbedaan itu diterima oleh semua pemangku kebijakan, undang-undangnya atau aturannya banyak sekali. Karena setiap masyarakat itu berbeda Bapak Ibu. Nah, itu alasannya Bapak Ibu. Kenapa saya ralat menjadi A. Jadi sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. Mungkin karena ini adalah sekolah kedokteran spesialis, mungkin dari sekolah itu dia sudah tahu, dia sudah memprediksi bahwa gangguan jiwa itu tidak bisa sembuh total, Bapak Ibu. Jadi suatu ketika
ketika menemui kondisi yang mirip, trauma itu akan bisa muncul kembali, Bapak Ibu. Ya. Makanya mungkin karena kekhawatiran itulah, mungkin dari pihak sekolah itu dia ada persyaratan tidak ada gangguan kejiwaan. Kalau di sini si Siska kok ada riwayat gangguan kejiwaan, maka ditolak. Dan itu tidak salah, panitia seleksi itu tidak salah karena dia mungkin menjalankan prosedur yang telah ditetapkan bahwa yang mempunyai riwayat gangguan kejiwaan itu tidak boleh. Seperti tadi saya ilustrasikan tadi Bapak Ibu. Ya. Mau masuk polisi kok tingginya kurang dari 170 lah misalnya, berarti kan ditolak juga. Ya, itu tidak melanggar HAM Bapak Ibu. Ya. Nah, misalkan Bapak Ibu mau melamar pekerjaan di pabrik, ya HRD-nya dia syaratnya Bapak Ibu tidak pernah terlibat tindakan kriminal berat dengan hukuman di atas 5 tahun atau 10 tahun penjara misalnya. Nah itu dibuktikan dengan apa? SKCK. Sehingga HRD nanti dia akan tahu bahwa Bapak Ibu itu pernah terlibat kriminalitas atau tidak ya dari SKCK itu. Berarti kalau SKCK-nya menerangkan bahwa Bapak Ibu pernah terlibat pembunuhan misalnya, atau pencurian yang disertai dengan kekerasan misalnya, gitu ya, dengan hukuman di atas 5 tahun penjara, berarti Bapak Ibu tentu ditolak, gitu. Itu alasannya Bapak Ibu. Ya, ini ada ralat, maka saya ulas lebih lama, lebih dalam, gitu ya Bapak Ibu. Ya, jadi walaupun itu levelnya memahami dan menerima, gitu ya. Itu bukan berarti kita menerima gitu lah. Maksudnya kita itu memahami bahwa setiap individu itu berbeda-beda. Tetapi dalam memperlakukan itu kita harus taat aturan Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau tidak begitu nanti undang-undang di Indonesia bisa banyak nanti Bapak Ibu ya. Oke. Dalam rapat suatu perusahaan pendapat saya ditolak oleh peserta rapat. Maka saya akan jadi biasa Bapak Ibu ya, dalam rapat itu perbedaan pendapat itu ya lumrah karena perbedaan sudut pandang gitu ya. Jadi beda-beda itu ya lumrah gitu ya. Nah, jika berbeda seperti itu, kok ditolak bagaimana ya? Kita berlapang dada menerima penolakan itu, tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat. Yang B itu tidak bagus. C berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima. Ini memaksakan Bapak Ibu. Yang C itu memaksakan pendapat. Juga tidak bagus Bapak Ibu. D menghargai perbedaan pendapat. Ya, benar, menghargai perbedaan pendapat. E dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat. Nah, kalau itu berat hati. Berarti tidak bisa menerima. Apa bedanya A dengan D? Nah, di sini yang ditolak itu adalah pendapat Bapak Ibu, berarti sikap Bapak Ibu bagaimana yang pas? Ya, yang betul yang A gitu ya, berlapang dada menerima penolakan itu. Oke. Ya, saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan. Nanti bisa dibaca Bapak Ibu. Seperti biasa nanti saya bagikan bahan tayangnya. Ya, oke, lanjut. Dalam dunia kerja Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, jelas. Gitu ya, karena banyak orang di sana. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu, ada yang juga sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda adalah A, bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan, jadi diterima. Kritik apapun diterima ya, karena terbuka. Ayo, kritik apapun saya terima. B, menjadikan kritik sebagai masukan yang membangun agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kritiknya diterima sebagai masukan untuk membangun Anda, membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang C, saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. Benar juga yang C. D, berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Berusaha. Nah, jadi D dengan A itu lebih bagus yang A.
Kalau A itu sudah bersifat terbuka, yang D itu masih berusaha, masih tahap berusaha menerima. E memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Jadi setiap kalau ketemu orang kita pahami karakternya. Untuk apa gitu ya. Kita harus paham untuk setiap orang. Jadi yang paling tepat di sini adalah B, menjadikan kritik sebagai masukan yang membangun agar Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, dengan C juga sama. C juga bagus, saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. Tetapi B itu lebih, kalau kita pertimbangkan B itu bobotnya lebih tinggi, karena di situ selain sebagai masukan, dia untuk perbaikan diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, gitu ya. Jadi jawabannya paling tepat itu adalah B. Oke. Anda senang tinggal dalam lingkungan yang, nah ini juga menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu karakternya bagaimana, gitu ya. Jadi kalau rumahnya rumahnya berdekatan, terus tertutup, sepi, suasananya individual, suasananya penuh kekeluargaan. Nah, Anda senang pada lingkungan yang mana? Jadi ini menunjukkan sikap Anda terhadap perbedaan Bapak Ibu. Jadi kalau tertutup, sepi itu berarti Bapak Ibu tidak suka ya dengan keramaian, gitu ya. Tidak suka dengan kehidupan bertetangga gitu ya, bertetangga. Gitu. Nah, individual sama. Berarti ini Bapak Ibu hanya tertutup, sepi, suasana individual itu kan sama Bapak Ibu. Hanya frasa aja yang berbeda, katanya aja yang berbeda. Nah, Bapak Ibu kan hanya A, rumahnya berdekatan, atau B, suasananya penuh kekeluargaan. Apakah A menjamin kalau rumahnya berdekatan itu akan suasananya akan penuh kekeluargaan? Kan enggak menjamin Bapak Ibu ya. Nah, rumahnya berdekatan bisa aja dia musuhan. Ya, padahal apalagi berdekatan, mepet tembok aja gitu ya. Itu aja juga tidak rukun itu ada Bapak Ibu. Itu ya. Jadi yang paling tepat itu adalah suasananya penuh kekeluargaan. Jadi kalau penuh kekeluargaan berarti Bapak Ibu bisa menerima semua perbedaan yang ada. Nah, jadi dalam keluarga itu kok tidak bisa menerima perbedaan, ya sama nanti keluarganya tidak harmonis, gitu ya. Tidak harmonis. Itu dalam skup yang lebih kecil aja keluarga. Jadi jawabannya adalah yang E. Setiap tahun atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimanakah sikap Anda? Nah, ini sikap sosial Bapak Ibu diuji di sini Bapak Ibu. A, menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah limpahan pekerjaan atasan menjadikan keharusan untuk Anda selesai. Untuk apa ditanyakan? Ini langsung tugasnya kan langsung dari atasan Bapak Ibu ya. Nah, jadi apapun tugas dari atasan ya kita berusaha untuk menerima dan melakukannya dengan baik. Gitu ya. B, menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut. Karena kegiatan keagamaan ini adalah hal yang bersifat pribadi, ya kita enggak usah lah kepo gitu ya. Mau ngapain Pak gitu, enggak usah. Ya. Walaupun mengucapkan selamat menunaikan aktivitas ibadah itu bagus Bapak Ibu. Tetapi menanyakan ini ya, ingin tahu itu yang membuat option B itu nilainya agak berkurang gitu ya, bobotnya. C, bertanya kepada rekan-rekan dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan lakukan. Untuk apa? Buang-buang waktu. Kan lebih baik Bapak Ibu fokus pada pekerjaan yang dilimpahkan kepada Bapak Ibu. D, biasa saja karena atasan biasanya begitu. E, membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi saat Anda cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Jadi jawabannya E. Ya, istilahnya nanti kita gantian dalam arti begini, kalau nanti kita cuti, otomatis pekerjaan kita itu nanti akan menjadi tanggung jawab atasan. Entah itu atasan nanti dilempar ke rekan Anda yang lain, rekan Bapak Ibu yang lain, atau
atasan itu bisa menyelesaikannya sendiri. Karena cuti itu adalah hak Bapak Ibu. Jadi atasan itu tidak boleh melarang atau mengurangi jatah cuti Bapak Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa saja nanti ketika kita cuti, pekerjaan kita itu nanti bisa saja dikerjakan oleh atasan. Kalau memang tidak ada rekan kerja Bapak Ibu yang lain untuk diserahi tanggung jawab ini, gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini kemarin jadi pertanyaan Bapak Ibu. Suatu hari Anda sedang makan di luar dengan rekan kerja. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah, nah, A memberi uang lalu menyuruhnya pergi, diberi uang lalu disuruh pergi. Nah ini juga kurang, memberi uangnya bagus gitu ya, tapi menyuruh perginya itu loh Bapak Ibu ya. Nah ini uang, salah pergi. Nah itu kan juga tidak etis. Gitu. B memberikan ia sisa makanan dan uang, diberi sisa makanan dan uang. C membelikannya makanan, jadi dibelikan makanan Bapak Ibu. Ya, tidak dikasih uang, tidak dikasih, tapi dibelikan. Ya, bagus, ini C bagus ya. D menanyakan di mana orang tuanya. Lah wong lapar mau minta makan kok malah ditanyakan hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan bagaimana caranya mengatasi kelaparannya, gitu ya. E menanyakan apakah dia bersama ini. D dan E itu sama. Nah, kemarin begini, jawabannya kan B Bapak Ibu ya. Kemarin ada yang tanya gini, Pak, B itu kan sisa makanan, gitu ya. Kan ya kalau sisa itu kan diberikan kan tidak patut Pak, tidak etis gitu katanya. Yang bagus kan yang C, dibelikan makanan. Maksudnya begini Bapak Ibu ya. Nah, ini pemilihan katanya memang ini yang kadang menjebak kita. Selama ini kata-kata sisa gitu ya, sisa apalagi sisa makanan, ini di benak kita, dalam otak kita itu konotasinya adalah sisa itu sesuatu yang sudah tidak berguna. Sesuatu yang terbuang gitu ya. Kata-kata sisa itu pokoknya kalau sisa itu gak enak gitu ya. Tidak enak gitu ya. Karena sudah tidak digunakan lagi. Nah, yang dimaksud dalam soal ini, yang dimaksud sisa makanan itu adalah bukan sisa makanan yang sudah dibuang di tempat sampah atau sisa makanan yang sudah kita makan terus kita ini enggak. Maksudnya begini. Karena di soal itu sudah jelas seorang anak gelandangan yang mengatakan ia sedang lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Nah, di situ sudah jelas anak itu meminta uang atau sisa makanan. Yang dimaksud sisa makanan itu bukan tadi ya, bukan makanan yang sudah terbuang atau apa enggak, tetapi sisa makanan itu adalah mungkin Bapak Ibu pesan kebanyakan gitu ya, kok masih ada sisa. Misalkan Bapak Ibu pesen pizza satu loyang gitu ya, dan ternyata kok ada sisa 2 slice. Nah, kemarin kok ada pengemis itu gelandangan itu datang ya, 2 itu diberikan 2 slice itu. Itu maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Bukan sisa makanan yang 2 slice itu sudah dibuang di tempat sampah atau dibuang di mana, bukan gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat tetap B. Kalau C itu hanya dapat 1, dia hanya membelikannya makanan. Tapi kalau yang C, selain diberikan uang, anak tadi ya, anak gelandangan tadi dibelikan sisa makanan. Jadi nilainya bobotnya 2 Bapak Ibu. Sudah dapat makanan, dapat lagi uang, gitu ya. Berarti dapat 2 poinnya di situ. Kalau C poinnya 1 aja, gitu ya. Kalau A juga 1 aja karena hanya memberi uang. Oke, tuh nanti kalau ada ini bisa diskusikan di akhir. Suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan, salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya. Namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka Anda akan
A langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan. B menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. C mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan. D meninggalkan ruang rapat karena Anda geram dengan pimpinan. Jelek kalau D ini Bapak Ibu. E biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu punya prinsip bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang lumrah. Perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang memang biasa terjadi dalam sebuah rapat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak setuju, ya Bapak Ibu keluarkan pendapatnya. Buat apa dipendam? Menutup mulut, mengiyakan saja, gitu ya, meninggalkan ruangan, biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi, itu kan tidak bagus. Jadi lebih bagus kita langsung keluarkan pendapat kita, walaupun itu dengan pimpinan, supaya pimpinan tahu, ya, kira-kira apakah semua sependapat dengan saya apa tidak ya, gitu. Jadi biar tahu. Justru dengan Bapak Ibu mengeluarkan pendapat, mungkin nanti pimpinan akan menjadi semacam mendapatkan sumbangsih gitu ya, sumbangsih pemikiran. Siapa tahu pendapat Bapak Ibu itu nanti dapat membantu gitu ya, diperhatikan oleh pimpinan. Dan itu malah usul Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu itu malah nanti malah bagus gitu ya. Kan bisa saja. Ya, jadi yang bagus itu ya A, walaupun dia pimpinan kita tidak setuju ya kita tetap mengeluarkan pendapat gitu ya. Nah, bukan tutup mulut, bukan mengiyakan saja. Ya. Suatu hari Anda berlibur ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang agama dan budaya dengan Anda. Sahabat Anda mengajak mampir ke salah satu warung makan di kampungnya. Ia memesan daging anjing bakar yang merupakan makanan kesukaannya tetapi terlarang bagi Anda. Nah, sikap Anda ini adalah misalkan Bapak Ibu adalah seorang muslim. Kalau seorang muslim itu kan daging anjing itu haram ya. Bagi agama Islam ya, itu diharamkan. Karena itu bertentangan dengan agama yang kita anut, kita tidak boleh jika dikaitkan dengan prinsip integritas, kita tidak boleh melanggar itu, tidak boleh melanggar nilai-nilai agama, tidak boleh melanggar norma-norma agama. Jadi kalau kita ikut memakannya, berarti kita dosa. Kita menyalahi norma, kita menyalahi nilai. Berarti kalau ada option yang ikut memakan, berarti salah Bapak Ibu. Tidak usah dipilih itu. A ikut memakan daging anjing tersebut. Sebagai wujud, ini toleransi kok rapopo tak pakai. Tidak boleh. Karena itu terlarang bagi agama. Kalau tidak apa-apa. Tidak memakannya, kemudian mengajaknya berbincang tentang keistimewaan daging anjing itu. B benar tidak memakannya, tapi tindakan yang lain, lah wong kita sudah tidak mau bahas daging anjing itu di dalam agama kita sudah terlarang, kok ngapain kita bahas gitu. Itu yang B. Yang C tidak memakannya, kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan istiadat di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaan. Nah, yang C ini tidak memakannya, tetapi menanyakan hal lain. Jadi fokusnya dialihkan Bapak Ibu. Perhatian temannya dialihkan supaya dia tidak, ayo dimakan makanannya, tidak begitu. Ya. D tidak ikut memakannya serta tidak berkomentar agar sahabat Anda tidak tersinggung. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memakannya dan Bapak Ibu tidak komentar, nanti ya sahabat Anda ya dia tidak ada pengalihan perhatian, ya pasti dia, loh kenapa kok tidak dimakan? Gitu ya. E mencicipinya sebagai wujud penghargaan. Nah ini mencicipinya berarti itu sama dengan A. Berarti Bapak Ibu ikut makan. Ya. Berarti itu poinnya rendah kalau dalam TKP. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti harus jawab yang paling tepat. Karena untuk sosial kultural itu tidak ada rentang skor. Jadi kalau benar itu skornya 2, kalau salah itu 0. Itu tahun kemarin Bapak Ibu.
Beda dengan TKP. Kalau TKP kan 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Meleset sedikit masih ada itulah ya. Oke. Jadi yang tepat itu adalah C, tidak memakannya kemudian menanyakan hal lain. Jadi temennya biar cerita yang lain gitu ya. Loh, Pak, itu yang lebih baik itu kan terus terang aja, Pak. Kaitannya dengan integritas, kita terus terang aja supaya teman kita tahu bahwa itu. Nah, itu tidak mungkin jawaban seperti itu tidak akan dimunculkan di sini, Bapak Ibu. Soalnya nanti kalau muncul seperti itu, nanti sudah tahu mesti jawabannya itu. Gitu. Jadi jawabannya itu. Maka pembuat soal itu dia sudah tahu, gitu ya. Jadi yang benar itu adalah C. Jadi kita alihkan perhatiannya supaya teman kita itu tidak fokus ke makanan itu daging anjing itu. Siapa tahu nanti kalau cerita selesai lah, baru kita nanti jelaskan kenapa kita tidak memakan daging itu. Kita jelaskan. Oke. Suatu hari Anda menginap di rumah salah seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka Anda akan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ada perbedaan masalah hidangan. Karena lain daerah, tentunya masakannya berbeda. Lidahnya pun berbeda Bapak Ibu ya. Ya, jadi apa yang Anda lakukan untuk menghormati perbedaan itu, ya, Bapak Ibu harus ya, tetap memakannya walaupun tidak sesuai dengan selera Bapak Ibu. Tetap dimakan Bapak Ibu untuk menghormati tuan rumah. A, makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. Nah, ini nanti tersinggung Bapak Ibu, walaupun itu keluarga Bapak Ibu sendiri. Makan saja untuk menghormati tuan rumah. C, mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. Terus yang D, makan dengan garam dan kerupuk saja. Ini juga bentuk-bentuk tidak menghargai tuan rumah Bapak Ibu. Jujur dan tidak mau makan. Nah, ini malah yang E malah jelek sekali karena to the point. Kalau di TKP ya skornya 1 itu. Ya. Nah, menyinggung sekali, jujur dan tidak mau makan berarti kan menyinggung perasaan gitu ya, menyinggung sekali, to the point gitu ya. Nah, jadi yang benar ini yang paling tepat itu adalah yang kita makan saja sebagai bentuk perwujudan kita menghargai. Gitu. Ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi masakan daerah Pantura dengan daerah selatan ya, daerahnya Mbak siapa tadi Mbak Apriani ya Purworejo itu lain. Ya. Jadi masakan Pantura dengan daerah Jogja juga lain. Kalau Jogja itu manis-manis gitu ya, masakannya manis gitu ya. Kalau daerah Pantura sini asin, pedes gitu. Jadi lain-lain. Maka kita ya kaitannya dengan mengelola perubahan, kita beradaptasi dimanapun itu ya kita yang beradaptasi Bapak Ibu. Oke, dalam rangka menghargai dan menghormati gitu ya. Ya. Oke. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda sudah tahu persis bahwa sudah pasti akan ada pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Nah ini Bapak Ibu. Anda diundang ulang oleh rekan kerja Anda, ya, teman dekat lagi Bapak Ibu. Nah, padahal acara pesta ulang tahun anaknya itu diadakan di restoran yang dekat dengan kontrakan Bapak Ibu. Yang namanya ulang tahun, anak-anak mesti pestanya sangat meriah, sangat ramai. Gitu ya. Nah, padahal Bapak Ibu itu tidak suka, sangat tidak menyukai. Berarti ini ada kata-kata sangat tidak menyukai. Berarti Bapak Ibu tidak suka. Pokoknya tidak sukanya pol, itu ada kata-kata sangat. Sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan, nah ini Bapak Ibu diuji seberapa Bapak Ibu bisa mengembangkan sikap saling menghormati, gitu ya, menghargai. Karena kan ini teman, bagaimana Bapak Ibu bisa bersifat tenang, mengendalikan emosi, gitu ya, karena perbedaan tadi, gitu ya Bapak Ibu. Oke,
Yang A menelpon dan meminta maaf, tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. Nah, ini nanti yang undang juga nanti akan menjadi kecewa gitu ya, tiwas tak undang gitu ya. Nah, berarti tidak menghargai undangan rekannya. B hadir sebentar saja memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. Yang B ini sempat datang, memberi kado dan tapi tidak sampai selesai, tapi segera pulang Bapak Ibu. Nah, ini juga kurang tepat Bapak Ibu. Yang C datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. Yang C itu datang tapi ekspresinya tidak menyenangkan. Nah, ini juga tidak pas kan Bapak Ibu ya. Yang D datang dan memberi kado dan mengikuti acara sampai selesai. Nah, ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu menghargai gitu ya situasi gitu ya. Bapak Ibu juga bisa mengendalikan emosi. Bapak Ibu bisa tenang saja gitu ya. Nah, yang E tidak datang tanpa konfirmasi apapun karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Nah, mungkin menurut Bapak Ibu jawabannya mungkin E gitu. Tapi ya ini tidak datang tanpa konfirmasi gitu ya. Jadi ini malah jelek sebetulnya. Sudah tidak datang, tidak ada konfirmasi gitu ya. Padahal kehadirannya mungkin sudah ditunggu-tunggu. Karena itu adalah sahabat Anda gitu ya. Rekan itu adalah sahabat dekat Anda gitu ya. Oke. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara, saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal, yang berasal dari daerah lain. Sikap saya adalah, ya, jadi walaupun ini bertentangan dengan kepribadian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu biasanya kalau pergi-pergi itu mesti senangnya dengan temannya yang sudah dikenal, gitu ya. Sudah sekamarnya juga mau mintanya dengan temannya yang satu daerah, mesti begitu. Nah, kalau saya lain, jadi kalau saya diklat-diklat nasional itu orang yang sudah pernah sekamar dengan saya itu saya mesti tidak mau. Bukan artinya saya itu kapok atau apa, tetapi saya ingin mengenal dari daerah yang lain, begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini kesempatan sebetulnya bagi Bapak Ibu untuk mengenal orang dari daerah lain, gitu ya, untuk memahami kemajemukan itu, keberagaman itu. A mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima putusan itu. Nah, mengajukan keberatan, berarti Bapak Ibu ada semacam keinginan untuk menolak Bapak Ibu. Ya, mengajukan keberatan, berarti kan menolak. Yang B protes keras, ini juga menolak. C mengajukan keberatan dan minta ditempatkan, ini juga menolak. D menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar, itu benar. E menerima aturan panitia, itu juga benar. Apa bedanya? Yang D itu selain dia menerima aturan panitia, dia juga punya usaha untuk mengenal dan memahami teman sekamar. Kalau E mungkin benar dia bisa menerima aturan panitia, tapi di kamar nanti sama diem aja, tidak mau mengenal gitu ya. Tapi yang D itu di situ sudah jelas terukur, jadi tidak hanya menerima, tetapi dia ada usaha untuk mengenal dan memahami teman sekamarnya gitu ya. Oke. Anda mempunyai keluarga di luar negeri dan hari ini salah satu anggota keluargamu tersebut akan liburan di Indonesia dan dititipkan di rumahmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjelaskan padanya mengenai keberagaman Indonesia? Ya, mengenai keberagaman Indonesia ya Bapak Ibu. A mengajaknya mengenal budaya dengan menceritakan sejarah di tempat-tempat yang dilewati. Jadi tempat-tempat yang dilewati itu dikenalkan sejarahnya. Ini loh, dulu awalnya begini. Mengajak orang-orang di lingkungan untuk memperkenalkan keberagaman kepada anak-anak tersebut. Nah, Anda yang dititipi, gitu, tapi ya Anda malah mengajak orang-orang. Maksudnya B itu berarti yang memperkenalkan keberagaman ke anak-anak itu bukan Anda, tetapi akhirnya orang-orang di lingkungan Anda itu. Yang C mengajaknya bermain ke tempat ibadah. Pada ini bermain ke tempat ibadah. Padahal keberagaman itu tidak hanya dari agama saja, gitu Bapak Ibu. Kan lain, banyak sekali keberagaman itu tidak hanya agama. Mungkin
mungkin bisa budaya, gitu ya, ras, etnik, suku bangsa. Gitu ya. Menjadi wakil orang tua untuk mendidik dia tentang keberagaman. Ini benar. Ya, jadi menjadi wakil orang tua untuk mendidik dia tentang keberagaman. Ini betul, bagus. Menjadi perpanjangan tangan orang tua untuk mengajari keberagaman melalui tindakan sehari-hari. Nah, jadi ini dia yang bobotnya lebih tinggi. Nah, jadi dia sebagai wakil orang tua, kalau D itu mendidik dia tentang keberagaman, kalau ini dia sudah sampai ke tahap penerapan atau implementasi. Jadi anak-anak dia sudah melakukan atau refleksikan atau memproyeksikan itu ya. Dalam tindakan sehari-hari itu dia sudah bisa menghargai keberagaman. Itu yang E. Mengapa jawabannya kok E? Itu karena dia bobotnya tentunya lebih tinggi dari yang lain gitu ya. Bedanya kalau D itu menjadi wakil orang tua untuk mendidik dia tentang keberagaman. Dididik aja, mungkin diberikan pengetahuan gitu. Tapi kalau E itu kita sudah ke tahap implementatif. Jadi sudah sampai ke penerapan sikap-sikap, keterampilan dalam tindakan sehari-hari. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana, ternyata di daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab. Sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A, tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa. Berarti kita tidak menghargai ya, budaya daerah. Gitu. Di sana semuanya berhijab, kok kita tetap tidak berhijab. Memang kalau dikaitkan dengan integritas atau yang lain, memang ini menunjukkan bahwa A itu Bapak Ibu mempunyai jati diri. Wong saya belum siap kok. Itu bagus, tetapi kalau diterapkan di soal ini, itu tidak tepat Bapak Ibu. Gitu ya. B, ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. Nah, jadi B ini ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. Berarti memakai hijab terus dilakukan seterusnya. C, ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Jadi kita memakai hijab sebagai penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Gitu ya. Jadi untuk menghargai. D, ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai. Nah, ini kan terpaksa Bapak Ibu. Menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu merasa terpaksa. Kalau yang C itu memang sudah tulus dari hati Bapak Ibu memakai hijab itu untuk menghargai perbedaan budaya itu. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, berarti itu tidak memakai hijab, dia menolak, gitu ya. Menolak untuk memakai hijab. Nah, apa bedanya dengan B, ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan? Kalau yang C ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Gitu ya. Nah, jadi yang paling tepat gitu ya. Soalnya B itu juga tepat, tetapi yang paling tepat itu adalah C. Jadi Bapak Ibu memakai hijab itu sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Jadi ketika nanti suatu saat Bapak Ibu kok pindah atau dimutasi dari daerah tersebut, Bapak Ibu kok merasa belum siap memakai hijab, Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu bisa dilepas hijabnya. Tapi kalau B berkesinambungan berarti seterusnya nanti kalau Bapak Ibu dipindah kemanapun Bapak Ibu harus sudah siap. Kalau hijab ibu-ibu ya, ibu-ibu harus siap untuk memakai hijab. Gitu ya. Oke, jadi yang lebih tepat itu adalah C, itu wujud penghargaan. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Nah, ini Bapak Ibu menjadi pembuat masalah ini ya, sumber masalah ini. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah tersebut.
Apa yang Anda lakukan? A. Tetap bekerja seperti biasa. Toh kesalahan bukan ada pada pihak saya. Berarti Bapak Ibu ini kalau A cuek, acuh, ya. Jadi tidak mau memikirkan masalah tadi Bapak Ibu. Ya. B. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. Ya, masalahnya kan di Bapak Ibu ya. Ngapain kita menyarankan kepada atasan? C. Meminta kepada bagian kepegawaian agar dipindahkan ke divisi lain. Kalau nanti Bapak Ibu dipindahkan ke divisi lain, kalau pakaiannya seperti itu menarik perhatian ya sama aja nanti membuat karyawan yang lain tetap tidak bisa fokus. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Nah, ini yang D ini adalah Bapak Ibu mengubah perilaku atau tampilan yang tidak menarik perhatian lawan jenis. Yang E. Sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Nah, jadi kita teman-temannya kita disarankan supaya fokus bekerja. Tidak usah lihat saya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang tepat itu adalah yang D. Jadi Bapak Ibu karena sumber masalahnya itu dari Bapak Ibu, masalah penampilan, mungkin Bapak Ibu penampilannya tidak sesuai gitu ya. Mengapa kok menjadi pusat perhatian? Karena memang Bapak Ibu penampilannya tidak sesuai dengan sebelum Bapak Ibu bergabung. Gitu ya. Nah, sebelumnya tidak ada itu, tapi terus Bapak Ibu datang bergabung, Bapak Ibu tampilannya beda banget ya, makanya menjadi perhatian gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, maka yang perlu dilakukan ya Bapak Ibu yang harus mengubah tampilan. Gitu ya. Oke. Suatu hari salah satu pemuda dari desa Sukasenang diperas oleh beberapa orang pemuda dari desa Sukasedi. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pemuda dari desa Sukasenang jadi mengalah. Setelah itu pemuda tersebut pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada pemuda lain dari desanya. Mendengar cerita tersebut, para pemuda desa Sukasenang tidak terima. Mereka pun membuat perhitungan dengan para pemuda desa Sukasedi. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah dari desa Sukasedi hangus terbakar. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda sebagai pimpinan kedua daerah tersebut akan, jadi ini Anda ditempatkan sebagai pimpinan kedua daerah tersebut. A. Menumbuh kembangkan toleransi antar suku. Nah, ini sudah kejadian kok. Ini kan sudah kejadian, gitu ya. Kita kalau tumbuh kembangkan ini bagaimana nanti, gitu ya. Menumbuh kembangkan. Ini kan tindakan preventif kalau belum terjadi. Nah, ini sudah terjadi kok, gitu ya. B. Melakukan penyuluhan, sama. Melakukan penyuluhan ini adalah tindakan preventif, pencegahan. Nah, ini sudah terjadi, sudah sampai ada yang dibakar rumahnya. Gitu ya. C. Memerintahkan kepada aparat di bawah untuk mengamankannya. Gitu ya. Nah, berarti kita diem aja, gitu ya. Jadi yang bertindak nanti aparat, kita hanya memerintahkan aparat di bawah untuk mengamankan. Yang D. Memberikan vonis terhadap kedua suku. Nah, kita bukan hakim gitu ya. Dan memberi vonis itu juga tidak tepat gitu ya. Vonisnya bagaimana? Ya. E. Mengadakan rekonsiliasi antar suku. Jadi rekonsiliasi itu adalah memulihkan kembali hubungan Bapak Ibu ya. Memulihkan kembali hubungan supaya baik lagi. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah E. Ya. Jadi mengadakan rekonsiliasi antar suku. Jadi hubungannya dikembalikan supaya baik lagi Bapak Ibu ya. Nah, karena Bapak Ibu sebagai pemimpin, jadi mungkin dipanggil gitu ya, dari desa Sukasenang dipanggil, Sukasedi dipanggil, dipertemukan gitu ya. Dibahas bareng, duduk bareng. Nah, itu namanya rekonsiliasi. Ya, jadi jawabannya adalah E. Ketika Anda berjalan, Anda melihat dua kelompok pemuda. Kelompok yang satu mengolok-olok kelompok yang lain. Karena berbeda etnis. Etnisnya, sukunya lain. Bapak Ibu. Apa yang Anda lakukan? A. Mengamati mereka dan bersiap-siap melerai seandainya terjadi
bentrokan, diamati. Karena sudah memprediksi bahwa nanti itu mesti bentrok. Gitu ya. B, menghampiri kelompok yang satu dan menasihati agar tidak mengolok-olok. Nah ini tidak adil. Maka yang dihampiri hanya satu kelompok, yang kelompok sana tidak. Gitu ya. C, berusaha memberitahu kepada kelompok pemuda yang satu bahwa berbeda etnis. Nah ini berbeda satu lagi. Ini berarti B dengan C sama, jawaban B dengan C Bapak Ibu. D, menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling olok-olok. Ya. Saling olok, lebih baik berkenalan. Nah, jadi nomor D itu sudah ketindakan, gitu ya. Jadi kita menghampiri kedua kelompok, kita katakan buat apa saling olok, lebih baik ayo udah kenalan, gitu ya. Menghampiri kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Nah, jadi D dengan E ini Bapak Ibu mungkin di kecoh itu ya. Sama-sama menghampiri ini Bapak Ibu, menghampiri kedua kelompok. Nah, yang dihampiri sama-sama kedua kelompok dan mengedukasi mereka tentang perbedaan. Jadi diberikan pendidikan dengan perbedaan. Kalau yang D itu adalah menghampiri kedua kelompok dan mengatakan untuk apa saling olok, lebih baik berkenalan. Itu. Ya. Oke, jadi yang lebih tepat itu adalah yang E. Jadi diberikan pendidikan tentang perbedaan. Jadi ya Bapak Ibu. Itu yang lebih bagus. Menghampiri kedua kelompok dan berikutnya atasan Anda menugaskan Anda membuat sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah pekerjaan di kantor Anda. Tetapi di kantor Anda terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang suku yang berbeda dengan Anda. Bagaimana sikap Anda? A, membuat kelompok yang solid dari orang-orang yang sepemahaman. Berarti ini pilih kasih Bapak Ibu ya, diskriminatif. B, memilih orang-orang dari berbagai latar belakang agar tidak ada kecemburuan sosial. Berarti yang B kita milih ya Bapak Ibu ya. C, memilih orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda agar memperoleh berbagai macam saran dan masukan. Memilih. D, membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim. E, membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki kemauan dan kemampuan bekerja tim tanpa membedakan latar belakang. Jadi kalau A itu diskriminatif Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membuat dari yang orang-orang yang sepemahaman. Diskriminatif itu. Yang B, memilih orang-orang. Berarti kita yang memilih. Tidak ada proses seleksi di situ. Kita pilih aja langsung, pilih A, B, C, saya pilih si A, saya pilih si B. Gitu. Tidak ada proses seleksi terbuka. Kalau D dan E, ya, B dan C itu adalah dia memilih, tidak ada seleksi terbuka. Kalau D dan E itu seleksi terbuka, Bapak Ibu. Ya, jadi siapapun diterima, jadi tidak memilih. Gitu ya. Nah, bedanya D dengan C, D dengan E, mohon maaf, D dan E itu bedanya hanya di ada tambahan kata-kata tanpa membedakan latar belakang. Itu yang membuat poin plus di situ Bapak Ibu. Padahal sama kalimat sebelumnya. Nah, oke. Itu levelnya 4, mendaya gunakan perbedaan secara konstruktif. Suatu hari Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada kebudayaan di mana salah satu ritualnya adalah telinga diberikan gelang karet, gelang berat sehingga panjang. Selain itu leher wanita juga diberikan gelang sebanyak yang dia mampu supaya memiliki leher panjang dan dengan begitu dianggap cantik. Tidak sedikit perempuan yang mengeluhkan ritual ini. Hal ini bertentangan dengan HAM, khususnya bagi perempuan. Apa yang Anda lakukan? A, mengkomunikasikan hal tersebut dengan kepala suku bahwa budaya ini kontradiktif dengan undang-undang. Jadi A itu kita mengkomunikasikan, kita berkomunikasi dengan kepala suku, kita memberikan edukasi kepada kepala suku bahwa budaya daerah setempat itu bertentangan dengan undang-undang. Karena HAM itu kan diatur undang-undang Bapak Ibu ya. B, melaporkan kepada pihak yang berwenang agar segera diusut.
karena ini adalah tindakan budaya, ya, adat istiadat budaya setempat itu tidak bisa ya, dilaporkan ke pihak yang berwenang karena itu tradisi, itu bukan penganiayaan, itu bukan penyiksaan, gitu ya. Maka enggak tepat yang B. C memfoto dan kemudian mengupload ke Instagram dan sosial media serta mengadakan petisi. Jadi C ini juga kurang tepat. Mengadakan petisi itu. Untuk apa gitu ya. Jadi kurang tepat untuk yang C. Dia ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Jadi kita yang D ikut aja. Yang E saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Nah, jadi yang tepat itu adalah yang A. Bapak Ibu yang perlu lakukan. Jadi Bapak Ibu sebagai wakil pemerintah untuk membangun hubungan sosial psikologis ya dengan masyarakat Bapak Ibu ya. Ya, jadi Bapak Ibu harus mampu menjadi wakil pemerintah. Bapak Ibu harus bisa mengkomunikasikan itu kepada kepala suku tadi. Wah, ini tidak sesuai dengan undang-undang, Pak. Undang-undang HAM itu begini. Ya, itu yang harus dijelaskan ke kepala suku. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Nah, ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Jadi yang dikeluhkan oleh karyawan muslim itu adalah sulitnya beribadah. Kenapa? Karena ketersediaan tempat atau pada jam ibadah kok mereka harus tetap bekerja. Itu yang harus digarisbawahi Bapak Ibu. Jadi mereka mengeluh ketersediaan tempat atau pada jam beribadah itu mereka harus bekerja. Sikap Anda sebagai pimpinan, nah ini Anda berarti di level 4, level 5 ya. Sebagai pimpinan, Anda harus membuat kebijakan untuk itu Bapak Ibu. Ya, untuk memfasilitasi masalah itu. A akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. Akan itu enggak pasti Bapak Ibu. Akan itu kan bisa iya, bisa tidak. Wong akan. B mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. Ya, bisa juga yang B diskusikan. Ya. Yang C karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. Nah, ini diskriminatif, tidak boleh Bapak Ibu dalam kemajemukan. Dalam keragaman tidak boleh. Yang punya ke orang Cina, maka tidak ada musola atau masjid, itu tidak boleh. Harus tetap dihormati perbedaan. D memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Ini bagus, diberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Bagus Bapak Ibu. Yang E bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Benar, juga benar. Nah, mungkin ini Bapak Ibu bingung. D apa E gitu ya. Padahal E itu juga benar bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Sedangkan yang D itu sudah memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Nah, pada hangout Bapak Ibu, jawabannya adalah D yang paling tepat. Walaupun E itu tepat. Kenapa alasannya begini Bapak Ibu? Di soal Bapak Ibu, ini sudah ada keterangan yang dikeluhkan itu adalah ketersediaan tempat. Berarti mungkin fasilitasnya belum ada ya Bapak Ibu. Atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Jadi wis ono fasilitasi, tetapi ketika memasuki jam untuk sholat, itu dia tidak ada jam untuk sholat itu, jadi dia tetap bekerja. Nah, bedanya D dengan E ini begini Bapak Ibu. Kalau E bersifat toleran bagus, kita toleransi, dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Jadi semua agama difasilitasi tempat ibadahnya. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Jika saat jam-jam ibadah, kok Bapak Ibu sebagai pimpinan tidak memberikan kebijakan bahwa ketika memasuki jam-jam ibadah itu ada jam untuk ibadah, maka kan percuma Bapak Ibu.
percuma ada musolanya, percuma ada masjidnya, kalau ketika kita waktu duhur, sudah memasuki waktu duhur, Bapak Ibu tetap mengharuskan karyawannya bekerja. Kan percuma. Berarti ada tempatnya, tapi tidak ada kebijakan yang mengatur tentang waktu. Berbeda dengan D. Kalau Bapak Ibu memberikan kebijakan, berarti Bapak Ibu otomatis memberikan kesempatan kepada karyawan untuk beribadah. Contohnya, walaupun Bapak Ibu tidak ada fasilitasnya ya Bapak Ibu ya. Contohnya, jam 12 sampai jam 1 istirahat siang. Silahkan gunakan untuk makan, sholat, ya, dan istirahat. Itu kebijakan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perusahaannya tidak punya musola, tidak punya alat-alat fasilitas ibadah, nanti karyawan bisa cari tempat ibadah di sekitar perusahaan yang terdekat. Itu yang D. Tapi kalau yang E, semua fasilitas ada, tapi ketika memasuki jam-jam ibadah, Bapak Ibu itu kok tidak ada kebijakan yang mengatur bahwa nanti jam sekian sampai sekian istirahat karena duhur. Sekian sampai sekian asar. Kalau tidak ada hal seperti itu, percuma gitu ya. Jadi membuat fasilitas ibadah itu bagus, itu sebagai wujud toleransi. Tetapi kalau yang dikeluhkan di soal tadi, pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Jam beribadah kok dia tetap bekerja, berarti kan kebijakan itu yang diubah. Kalau yang D, itu diberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. Silahkan mau sholat di perusahaan monggo, atau sholat di luar monggo. Yang penting jam 1 kembali masuk untuk bekerja. Nah, jadi kenapa jawabannya D lebih condong ke D, itu alasannya Bapak Ibu. Oh, udah selesai ini berarti ya. Oke, jadi tips 1, jadi nanti Bapak Ibu dalam aspek kompetensi sosial kultural, ini tujuannya adalah untuk menilai kemampuan Bapak Ibu untuk beradaptasi dalam masyarakat majemuk. Masyarakat yang beraneka ragam Bapak Ibu. Masyarakat yang kebinika tunggal ikaan gitu ya, kebinekaan gitu ya. Artinya dalam aspek ini Bapak Ibu dituntut untuk memilih jawaban yang menunjukkan sikap menghormati, toleransi, tenggang rasa, tepo seliro, gitu ya, dalam menghadapi keragaman agama, suku, budaya, dan sebagainya. Itu yang tips yang pertama. Yang tips yang kedua Bapak Ibu, selain itu, kompetensi sosial kultural juga bertujuan untuk menilai kemampuan Bapak atau Ibu dalam bekerja secara efektif pada lingkungan masyarakat majemuk. Artinya dalam aspek ini Bapak atau Ibu dituntut untuk bisa memilih jawaban yang menunjukkan kemampuan Bapak Ibu untuk menyaring nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat dan nilai-nilai sosial budaya asing yang masuk akibat proses globalisasi, serta mengimplementasikan nilai-nilai positifnya melalui perilaku sehari-hari agar dapat beraktivitas dan bekerja secara efektif. Jadi di sini Bapak Ibu juga ya tadi istilahnya mendaya gunakan perbedaan itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini mengambil nilai-nilai positif berarti Bapak Ibu dari keberagaman itu Bapak Ibu bisa mendaya gunakan keberagaman itu dalam perilaku sehari-hari, dalam beraktivitas sehari-hari, sehingga bisa bekerja secara efektif. Itu. Nah, berarti ini sudah selesai Bapak Ibu. Ya, ini slide terakhir Bapak Ibu ya. Ya, ini slide terakhir. Baik, kita sekarang waktunya diskusi Bapak Ibu. Silahkan yang mau menyampaikan. Oke. Bu Nining Kristianti, Bu Bidayatul, ini ada Bu Ida, ada Bu Hana, 417 ini tidak ada namanya. Bu Didik, Agunawan, Bu Sari Wulan, Bu Husnul, Mustika Anis,
Bu Nini, Bu Deni, Bu Karina, Bu Aprilia, Bu Novita, ya, Bu Novi, Bu Variati Nikmah dari Pati, Bu Irawan, Mas Pak Irawan ya, Bu Apriani Mulyanisi dari Pati, Pak Nur Hidayat dari Banjarnegara. Ini Mas Nano dari Pati juga. Bu Fitri. Monggo silahkan yang mau bertanya Bapak Ibu atau kita diskusi. Silahkan Bu Titik Indarto, Bu Nur Azizah. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Ya, kita sharing. Ini waktunya mumpung masih panjang Bapak Ibu. Ini pengalaman dari minggu kemarin. Ini saya setting 4 jam. Biar tidak terputus-putus. Ya, silahkan. Kalau yang Halo. mau. Ya. Oke, Bu Halo, Fari. Assalamualaikum. Ya, silakan Ya, Bu Bapak Fari. Saya maaf mau bertanya ini Ya. apa ya, kita sharing lagi Bapak Ya. tentang itu tadi loh Pak, soal ketika dalam lingkungan kerja kita yang menjadikan teman kita tidak bisa fokus. Ya, itu saya kemarin itu sempat galau. Sebetulnya seperti ini. Itu kan dulu pernah ada soal seperti itu. Kemudian pada saat pembahasan saya itu sama jawabannya sependapat dengan Pak Widi ngendikan. Akan tetapi ketika setelah pembahasan itu dari pihak panitia itu malah menjawab itu yang kita minta dipindah di divisi lain Bapak. Itu tapi untuk soal CPNS. Nah, ini tadi kan Bapak menjawab yang kita yang merubah penampilan kita kan seperti itulah. Mohon itu untuk apakah jawaban yang diberikan dari panitia itu tadi ya sebelumnya itu memang butuh kita pertimbangkan kembali Bapak. Apakah memang ada perbedaan dulu itu CPNS atau kita ini PPPK itu nanti istilahnya porsinya beda apa sama? Karena kok tidak sama ya? Akhirnya saya ketika mengulang itu saya harus berpikir kembali dalam menjawab soal. Karena kan memang Nyoseu ketika kita melakukan latihan-latihan soal kan memang ada beberapa soal yang mungkin hampir sama. Jadi ketika kita membutuhkan kata kunci yang sebetulnya yang mana sih yang harus kita kedepankan dalam menemukan jawabannya itu tadi Bapak. Seperti itu. Terima kasih. Jadi mohon itu tadi Bapak jawabannya kok saya kok ada 3 ya kok, tapi saya bingung takutnya kan ini nanti kalau TKP kan memang bobot nilainya kan tidak sama seperti kita di TKP yang 1, 2, 3 sampai 5. Cuman kan hanya sedikit. Jadi kan nantinya menghindari atau istilahnya ya berusaha yang terbaik lah. Seperti itu. Terima kasih Pak Widi. Oke, Bu Fari. Mungkin yang lain mau menanggapi dulu sebelum saya tampilkan slide-nya tadi. Silakan Bapak Ibu ada yang menanggapi. Apakah sesuai itu atau mungkin ini saya carikan dulu biar. Nah, ini. Ya, oke. Ya, ini ya. Oke. Gimana Bapak Ibu yang lain dulu sebelum saya komentar? Mungkin ada yang mau berpendapat. Jadi ini Bu Farid sebetulnya sudah jawabannya sudah mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Tetapi dari pihak panitia katanya jawabannya adalah menyarankan kepada meminta kepada bagian kepegawaian agar dipindahkan ke divisi lain. Nah, itu maka yang lebih saya ingin dari Bapak Ibu yang lain dulu ya sebelum saya berkomentar. Ada enggak Bapak Ibu? Kalau tidak ada ya saya tanggapi, terpaksa saya tanggapi sendiri. Silahkan yang lain. Tidak ada ya. Biasanya ini siapa ini? Ayo. Bu Husnul, Bu Nini, Bu Yuli Rahayu, Bu Deni Setianingrum, Bu
Bu Pujiati ya dari Rembang ini, Bu Aprilia, Bu Novita, Bu Nur Rahimah. Ada yang mau menanggapi? Kalau tidak saya tanggapi. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Baik. Ya. Begini Bu Variatin ya. Begini Bu ya. Oke. Di sini soalnya adalah Anda baru saja mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis dengan Anda. Nah, mungkin kita perempuan yang itu mayoritas laki-laki misalnya begitu ya. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus. Jadi karena Anda itu semua karyawan susah fokus karena perhatiannya fokusnya itu karena terfokus pada Anda begitu ya. Jadi mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Ya, jadi mereka lebih tertarik mengamati Bapak Ibu daripada mereka bekerja sendiri. Gitu ya. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, berarti atasannya mengisyaratkan atau menginstruksikan kepada kita gitu ya, untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kita langsung saja. Perbedaannya begini Bu Farid, kalau kita meminta kepada bagian kepegawaian agar dipindahkan ke divisi lain, di mana nanti divisi lain pun juga sama kondisinya dengan divisi sekarang, di mana kita dipindah ke divisi lain kok kita penampilannya tetap sama. Nah, jadi kalau kita penampilannya sama, kita tidak menyesuaikan dengan perbedaan di tempat kerja ya. Kita tidak menyesuaikan dengan budaya yang ada di tempat kerja kita. Dipindahkan ke divisi manapun, kalau kita tidak berubah, kalau kita pakaiannya misalkan penampilannya tidak sesuai dengan budaya yang semestinya, atau penampilan kita itu menarik perhatian gitu ya, mau dipindah kemanapun juga nanti kita akan menjadi pusat perhatian. Gitu. Ya, misalkan dari divisi 1 ke divisi 2, sama divisi 2 itu kan mesti juga beragam juga misalkan dari cowok-cowok juga banyak. Kalau kita nanti pakaiannya minim sekali menarik perhatian kan sama aja. Nanti minta pindah lagi ke divisi C. Sama, divisi C kan tentunya beragam juga. Tapi kalau penampilan kita ubah, kita menyesuaikan budaya yang ada di tempat kerja, tidak menarik perhatian, itu di divisi manapun tidak ada masalah. Jadi bedanya, kalau D, karena masalahnya itu sumbernya dari diri kita, maka kita yang menyesuaikan dengan budaya tempat kerja. Jadi kita mengubah tampilan dan perilaku agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Maka ketika kita nanti bergabung dengan teman-teman itu, teman-temannya akan fokus rekan kerjanya. Jadi tidak tertarik pada kita. Tapi kalau C, Bu Farid, meminta kepada bagian kepegawaian agar dipindahkan ke divisi lain, itu kalau pakaiannya atau penampilannya tidak diubah, dipindah ke divisi lain pun nanti sama. Dia akan tetap menjadi titik perhatian, fokus perhatian begitu. Jadi kalau saya pribadi, saya tetap yang paling tepat itu adalah yang D. Ya, jadi karena itu sumber masalahnya adalah dari diri kita, maka kita yang menyesuaikan. Gitu. Jadi bukan kita meminta ke divisi lain, ya, tanpa kita mengadakan perubahan di dalam penampilan kita. Jadi percuma aja nanti kita dipindah ke divisi lain, nanti kita penampilannya sama ya sama aja, kita akan menjadi pusat perhatian atau fokus perhatian. Mungkin itu Bu Farid. Silahkan kalau mau ditanggapi kembali Bu. Terima kasih Pak Widi atas penjelasannya. Oh ya, oke. Yang lain mungkin Bu, Pak Ibu, yang lain kalau tidak ada ya nanti saya tutup. Padahal kalau ini momen ya Bapak Ibu untuk diskusi sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa ini Bapak Ibu ya.
ini kita oke, karena Jumat depan kita sudah ke TBS penalaran ya. Nanti kita akan bahas apa itu penalaran logis, apa itu penalaran analisis, apa itu penalaran diagramatis gitu ya. Nanti kita bahas itu. Oke, untuk hari ini silakan. Terima kasih Bu Farid sudah menyampaikan ini apa yang tadi sudah ini. Jadi ini jawabannya kalau saya lebih ke D. Jadi sesuai jawaban Bu Farid yang awal tadi. Jadi karena masalah yang menjadi masalah sumbernya adalah diri kita, maka kita yang harus melakukan refleksi diri. Kalau jawaban ke C, minta dipindahkan ke divisi lain itu kalau sikap kita tidak berubah, perilaku kita tidak berubah, penampilan kita tidak berubah, nanti kalau ke divisi lain ya sama, kita akan menjadi pusat perhatian juga. Apa nanti kita mau pindah lagi? Nanti bisa-bisa nanti tiap minggu atau tiap bulan nanti bisa mutasi berkali-kali gitu ya. Tuh. Jadi saya lebih ke D. Mungkin ada yang lain. Bapak Ibu yang lain. Tentang yang mana? Ya, tadi intinya tadi ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah soal atau kompetensi di mana Bapak Ibu itu intinya adalah bisa menghargai keberagaman Bapak Ibu ya. Ya, jadi bisa menghargai keberagaman dan bisa mendayagunakan keberagaman itu untuk mencapai tujuan gitu ya. Nah, ini untuk bekerja atau mencapai tujuan kerja secara efektif. Ya Bapak Ibu yang lain diskusi di luar ini juga boleh, asalkan kaitannya masih dengan kompetensi sosial kultural. Ya, silakan Bu. Tidak ada? Tidak ada Bapak Ibu? Hanya Bu Farid aja tadi yang ini, yang lain berarti paham ini, jelas ya Bapak Ibu ya. 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 Silakan Bu, saya tunggu Bu Pujiati, Bu April, Bu Pak Ahmad, Bu Dova, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi yang Siska tadi sudah bisa diterima ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi yang Siska itu dia ditolak oleh panitia seleksi itu karena tadi tentunya panitia seleksi sudah punya aturan bahwa yang punya gangguan riwayat kejiwaan itu tidak bisa diterima begitu. Makanya ditolak. Kalau tidak ada aturan itu mestinya diterima. Karena di soal sudah tersurat bahwa panitia itu menolak karena mempunyai riwayat gangguan kejiwaan. Jadi panitia seleksi itu tahu kalau Siska itu punya riwayat gangguan kejiwaan, tentunya ya dengan mesti ada berkasnya atau dokumen gitu ya, atau riwayat medisnya disuruh melampirkan Bapak Ibu ya, rekam medisnya disuruh melampirkan. Jadi memang semua perbedaan itu tidak bisa kita semuanya kita fasilitasi Bapak Ibu gitu ya. Jadi semua maksudnya begini. Seperti tadi Siska, seperti tadi masuk kepolisian, itu kan memang yang pesertanya kan macam-macam gitu ya, berbeda-beda ya. Tapi tidak semua kita bisa akomodir karena kita ada aturan main, kita ada SOP gitu. Nanti kalau kita menegakkan aturan nanti itu melanggar HAM. Nah, itu tidak berarti tidak menerima kemajemukan, itu tidak menerima keberagaman, tidak begitu gitu ya. Karena kita ada aturannya, maka kita yang di mana aturan itu dibuat tentunya juga sudah melalui pertimbangan yang matang gitu, yang bagus. Gitu. Oke, ada Bapak Ibu, Pak Nur Hidayat, lalu Pak Nur ada pertanyaan Pak Nur, atau materi kemarin boleh, silahkan. Nah, kalau materi kemarin boleh, tapi kalau materi minggu depan belum boleh. Ya, karena ada yang sudah tanya tentang penalaran logis, penalaran analitis, itu sudah ada yang WA saya tanya gitu ya. Karena belum waktunya ya belum saya tanggapi, saya simpan aja pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk user, saya kira sistem boleh, tanya tentang sistem boleh juga.
Silahkan, bebas Bapak Ibu. Masih ada waktu. Kalau tidak, ya saya tunggu. Kalau tidak ada waktu, ya saya akhiri Bapak Ibu. Ya tidak ada? Pak Widi, saya mau bertanya. Ya, ya. Yang soal teman kantor saya yang memberikan hadiah ulang tahun itu. Ya. Itu saya bingung tadinya antara jawaban B atau C. Ya. Tadi saya jawabannya C. Karena kan saya bingung itu hadiah. Hadiahnya itu kan kayak hadiah apa, ambigu. Kenapa kok harus jawabannya itu di situ B, menggunakannya untuk keperluan saya. Sedangkan itu hadiahnya itu berupa apa, kan kurang jelas menurut saya soalnya. Oke, saya coba saya share lagi. Saya cari. Oke, terima kasih Bu Ida. Sebentar saya cari dulu. Oke, slide-nya saya cari dulu. Tadi kayaknya nomor-nomor awal tadi. Ini. Ya, ini. Oke. Jadi teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang saya tidak sukai, ya. Sikap saya, A memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. Ini yang tidak baik. Kita sudah diberi, ini jelek. Kalau dalam TKP ya skornya ya 1 karena diberikan kepada orang lain. Jadi menyimpannya itu lebih bagus daripada diberikan kepada orang lain. B menggunakannya untuk keperluan saya. B itu digunakan untuk keperluan saya. Makanya di sini tidak tahu hadiahnya apa, tidak tahu kan kita, karena ya pokoknya hadiah, apa hadiahnya tidak tahu gitu. Yang C menyimpannya sebagai kenangan. Yang D menggunakannya kalau C itu disimpan saja Bapak Ibu. Disimpan sebagai kenangan. Kalau yang D itu menggunakannya untuk menyenangkannya. Berarti kalau D karena pernyataannya, kalimatnya adalah menggunakannya untuk menyenangkannya, berarti ini bisa diartikan yang D itu digunakan ketika ada orangnya. Jadi ini loh saya pakai, dia seneng. Gitu. Yang E menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Jadi yang E itu sama dengan C. Jadi disimpan. Yang C itu disimpan sebagai kenangan, yang E itu menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Berarti kan tidak dipakai. C dengan E itu berarti tidak dipakai, dia hanya disimpan saja. Kalau yang B dengan D itu digunakan. Kalau yang B menggunakannya untuk keperluan saya, maksudnya yang B itu digunakan, tetapi itu digunakannya atas dasar memang saya perlu. Sesuai dengan keperluan saya, berarti ketika saya perlu, saya pakai. Kalau tidak perlu, ya tidak saya pakai. Tetapi kalau yang D, itu digunakan saja ketika ketemu orangnya, karena ini tujuannya kan menggunakannya untuk menyenangkannya. Berarti kalau ada orangnya, gitu ya. Kalau kerja kita pakai. Misalkan hadiah ulang tahunnya adalah jam tangan. Nah, kita pakai jam tangan ketika kita kumpul dengan rekan kerja kita itu yang memberikan hadiah. Kalau tidak ya tidak saya gunakan. Tapi kalau B menggunakannya untuk keperluan saya, itu kalau perlu ya dipakai. Entah ada orangnya atau enggak, ya tetap kita pakai, wong kita perlu. Gitu. Kemudian yang ditanyakan Bu Ida apa Bu tadi Bu? Bingungnya di mana Bu? Bu Ida? Lebih, ya Pak. Ya. Berarti lebih kayak secara dimanfaatkannya seperti Ya. itu ya? Ya, kebermanfaatannya Bu itu ya. Jadi kalau C itu dia disimpan saja, tapi tidak digunakan gitu. Padahal itu kan sudah hadiah itu dari ulang tahun walaupun tidak kita sukai gitu ya. Oke, itu kan karena ada kata tidak disukai. Ya, tapi tadi kita kan karena kita bisa. Nah, ini levelnya kan level 2 ya, saling menghargai. Jadi kita menghargai memang apa yang menurut teman kita itu cocok, itu belum tentu cocok buat kita. Dan sebaliknya,
menurut kita cocok, menurut teman kita juga tidak cocok. Apalagi teman, ya, suami istri aja juga begitu. Menurut suami kita itu tidak cocok. Padahal menurut kita cocok, begitu ya. Seperti kalau beli baju atau beli apa kan begitu Bapak Ibu. Jadi yang benar ya, yang bobotnya paling bagus ya, yang B. Jadi digunakan untuk keperluan. Jadi digunakan tapi sesuai keperluan Bu Ida. Kalau tidak perlu ya tidak usah dipakai, tidak apa-apa. Tapi kalau yang D ini sedikit, ini kesannya terpaksa dia gunakan, tapi tujuannya untuk menyenangkan gitu. Begitu, itu bedanya. Ya hanya main-main di kalimat, di frase, di kata gitu aja. Itu memang perlu pendalaman Bapak Ibu ya untuk mengetahui itu. Oke, yang lain Bu Ida, sudah ya Bu Ida ya? Nggih, sampun Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain, kalau tidak saya tutup Bapak Ibu. Bu Nining, ada yang mau disampaikan Bu Nining? Bu Nining Kristianti dari mana ya Bu? Dari Jepara ya Bu ya? Nalum Sari ya Bu Nining ya? Halo Bu Nining. Oh, ya. Oke. Kayaknya enggak ada ini. Bu Bidayatul ada yang ditanyakan Bu? Maaf Pak Widi. Ya. Bu Deni ya? Saya tanya. Bu Deni ya? Nggih. Monggo. Mau tanya. Ya. Nggih. Tanya tentang LMS Pak. Oh ya. Apakah masih perbaikan? Karena barusan saya buka punya saya belum bisa lagi gitu. Nggih. Oh, masih belum. Ya, jadi begini, karena usernya diakses ratusan orang, maka mungkin kemarin agak terjadi banyak trouble, tapi sudah diperbarui tadi pagi, ya. Jadi semalam sampai tadi pagi sudah diperbarui. Nanti Bu Deni kalau masih belum bisa masuk, nanti silakan nanti bisa chat saya ya Bu ya. Jadi gini, jadi jenengan kalau mau masuk, jenengan di-refresh dulu halaman webnya gitu ya. Kalau di-refresh sudah dibersihkan data checklist-nya kok masih begitu, dibersihkan data change-nya di web browser-nya kok masih begitu, lah itu berarti itu nanti kami bantu dari admin. Soalnya begini, nanti kami bantu dari admin ternyata kendalanya adalah di web browser dari Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kami tindakannya ya kalau begitu ya jenengan nanti dilihat dulu data checklist-nya atau data change-nya, nanti dibersihkan, lah nanti sebelum login di-refresh dulu web browser-nya. Nah, nanti kalau masih belum, nanti kami bantu. Nanti chat kami ulang gitu ya. Maksudnya chat saya gitu ya Bu Deni ya. Oke, kalau tidak ada, enggak ada ini. Monggo loh Bapak Ibu, ini momen untuk Bapak Ibu tanya jawab gitu ya. Ini forum bagi Bapak Ibu untuk diskusi, monggo. Nah, dari tadi menyimak, sekarang Bapak Ibu silahkan untuk bertanya, untuk menyatakan gagasannya. Atau kemarin boleh, kalau tanya kemarin boleh Bu, kompetensi manajerial, silahkan. Nah, tapi kalau tanya penalaran belum boleh, karena waktunya Jumat depan. Gitu ya. Oke. Tidak ada? Atau soal-soal formatif boleh Bapak Ibu, soal-soal formatif boleh. Soal mana yang formatif kemarin Bapak Ibu bingung atau tidak sesuai, loh ini kok jawabannya ini, kenapa ini? Tapi saya kira juga jelas karena pembahasannya saya berikan voice record gitu ya. Kalau tidak saya berikan rekaman suara mungkin juga ada yang ditanyakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada saya cukupkan Bapak Ibu. Ya, tidak ada, nggih. Oke, tidak ada. Kalau gitu saya tutup untuk meeting hari ini Bapak Ibu. Jaga kesehatan selalu. Kita ketemu Jumat depan dengan materi tes bakat skolastik penalaran gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang penalaran, apa itu penalaran logis, apa itu penalaran analisis, dan apa itu penalaran diagramatis ya, diagram. Oke, itu kalau tidak ada
Ayo, halo Bu Nining, ada yang mau disampaikan Bu Nining? Kayaknya mic-nya lagi on itu. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Bapak Ibu, sehat selalu Bapak Ibu. Sampai jumpa Jumat depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bit. Oh ya, nggih Bu Ari, monggo nggih.